Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nasikh dan mansukh. Saya atas nama Muhammad Zaki Mubarak sebagai pemateri pertama akan membahas pengertian dan syarat-syarat nasikh dan mansukh. Dalam bahasa Arab, kata nasikh berasal dari akar kata nasakho yang memiliki makna menghapus, membatalkan, atau mengganti. Sedangkan mansukh adalah suatu dalil syar'i atau lafaz yang dihapuskan. Pada konteks Al-Quran, istilah ini merujuk pada konsep pembatalan atau pengganti ayat-ayat Al-Quran yang lebih awal dengan ayat-ayat yang lebih baru. Jadi, secara etimologis, nasikh berarti atau bermakna menghapus atau bisa juga disebut menggantikan. Pada konteks agama Islam merujuk pada prosesnya dan fenomena di mana ayat-ayat Al-Quran yang diwahyukan pada periode tertentu dapat dibatalkan atau digantikan oleh ayat-ayat yang diwahyukan kemudian. Sedangkan menurut istilah ulama usul fikih, nasikh ialah menghapuskan pelaksanaan hukum syara dengan dalil yang datang kemudian yang menunjukkan penghapusannya secara jelas, baik penghapusan itu secara keseluruhan atau sebagian menurut kepentingan yang ada. Adanya fenomena nasikh wa mansukh dalam Al-Quran dan As-Sunnah menurut logika dapat diterima, sebab turunnya ayat maupun wurudnya al-hadis itu terkadang merespon langsung kebutuhan umat yang tergantung oleh kondisi sosiokultural. Bisa terjadi ayat yang turun kemudian telah menghapuskan kandungan ayat sebelumnya akibat perubahan kondisi sosial. Sementara secara nakli, terdapat banyak bukti pendukung terjadinya nasikh dalam Al-Quran, termasuk pernyataan Al-Quran sendiri tentang adanya nasikh. Contohnya di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 106. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Alam ta'lam anna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, ayat mana saja yang kami nasakhkan atau kami jadikan manusia lupa kepadanya, kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah ayat 106. Adapun syarat-syarat nasikh wa mansukh terdiri atas 4 hal. Di antaranya yang pertama yaitu mansukh atau dalil hukum yang dihapuskan atau dibatalkan haruslah berupa hukum syara'. Hukum syara' merupakan aturan-aturan yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan telah ditetapkan untuk mengatur segala perbuatan ataupun tingkah laku para mukallaf yang berupa wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah. Artinya bahwa sesuatu mansukh bukan berasal dari hukum akal pikiran ataupun hukum yang diciptakan oleh manusia. Yang kedua yaitu nasikh atau dalil yang menghapuskan atau yang membatalkan pasti memiliki selang waktu dari mansukh. Nasikh ini juga wajib berwujud dalil-dalil syara', baik itu Al-Quran, hadis, ijma' maupun qiyas. Adapun syarat yang ketiga yaitu dalil baru atau nasikh dan dalil lama atau mansukh tersebut harus memiliki pertentangan yang sifatnya nyata atau kontradiktif. Adapun yang keempat, sifat dari nasikh dalil yang menghapuskan atau dalil yang mengganti adalah mutawatir. Karena dalil yang sudah terbukti secara pasti ketetapan hukumnya, maka tidak bisa digantikan atau dinasahkan melainkan oleh hukum yang juga secara pasti sudah terbukti. Itulah pemaparan materi dari pemateri pertama. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri kedua, yaitu kepada saudari Baihana Dianida. Kepada saudari Baihana saya persilahkan. Baik, selanjutnya ayat yang bisa dinasikh. Yang pertama ada nasikh Al-Quran dengan Al-Quran. Para ulama bersepakat menyatakan bahwa Al-Quran boleh dinasikh dengan Al-Quran. Contohnya pada Quran Surah Al-Anfal ayat 65. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi wa harridil mu'minina 'alal qital
iyyakum minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum mi'atu yaglibu alfam minal ladzina kafaru bi annahum qaumul la yafqahun. Yang artinya bahwa Nabi Muhammad, kobarkanlah semangat orang-orang mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir, karena mereka orang kafir itu adalah kaum yang tidak memahami. Kemudian dinasakh oleh Quran surah Al-Anfal ayat 66. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan fa iyyakum minkum mi'atun sabiratu yaglibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfaini bi iznillah wallahu ma'as sabirin. Yang artinya, sekarang saat turunnya ayat ini, Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui sesungguhnya ada kelemahan padamu. Jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan seizin Allah. Allah bersama orang-orang yang sabar. Ayat tersebut menunjukkan perbandingan 20 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir, yang kemudian dinasakh oleh surah Al-Anfal ayat 65 yang bahwa perbandingan 100 orang mukmin yang sabar dapat mengalahkan 200 orang kafir. Yang kedua, ada nasakh Al-Quran dengan sunnah. Pada sebagian jumhur ulama berpendapat bahwa Al-Quran tidak boleh dinasakh oleh hadis ahad, sedangkan nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir dibolehkan oleh Imam Malik, Imam Ahmad, dan Abu Hanifah dalam satu riwayat. Contoh nasakh Al-Quran dengan hadis mutawatir yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan wasiyatul lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan kepadamu apabila seseorang di antara kamu didatangi tanda-tanda maut sedang dia meninggalkan kebaikan harta yang banyak, berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut, kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Ayat tersebut berkaitan dengan wasiat yang kemudian dinasakh oleh Rasulullah SAW dari Abu Umamah Al-Bahili. Menurut Imam Ahmad dan Tirmizi, hadis yang menasakh ayat tersebut adalah hadis hasan sahih, yaitu Innallaha qad a'ta li kulli dzi haqqahu fala wasiyata liwarisi. Artinya, sesungguhnya Allah telah memberikan kepada setiap yang berhak apa yang menjadi haknya, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga, nasakh sunnah dengan Al-Quran. Contoh yang sering disebut sebagai nasakh sunnah oleh Al-Quran adalah kebiasaan Nabi yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis ketika sholat 6 bulan setelah hijrah ke Madinah. Turun ketentuan Al-Quran dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 yang menghadap Ka'bah. Namun Imam Asy-Syafi'i menolak model seperti itu. Menurutnya, setiap keputusan yang berasal dari sunnah pasti memiliki dasar dalam Al-Quran, dan demikian juga setiap ketentuan Al-Quran tidak mungkin bertentangan dengan sunnah. Dengan demikian, ayat dan sunnah saling menguatkan dan tidak saling meniadakan. Yang keempat, nasakh sunnah dengan sunnah. Pada dasarnya, nasakh ini adalah suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan hadis yang kemudian dinasakh dengan hadis. Salah satu contohnya adalah mengenai hukum ziarah kubur. Pada awalnya Nabi Muhammad SAW melarang umatnya untuk menziarahi kubur. Suatu saat Nabi Muhammad memperoleh umatnya untuk melaksanakannya sebagaimana hadisnya sebagai berikut. Ani Bani Abbasin qala la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil qubur wal muttahizina 'alaiha al masajida was suruja.
Kemudian dinasakh oleh hadis yang berbunyi An Ibni Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kuntu bainakum an ziyaratul qubur fauzuruha fa inna fi ziyaratiha tadhkiratu. Artinya dari Ibnu Buraidah, dari bapaknya, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dahulu aku pernah melarang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah karena menziarahinya mengingatkan pada kematian. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Tirmizi. Kemudian cara untuk mengetahui nasikh dan mansukh dapat dilakukan melalui beberapa metode, yaitu yang pertama adanya penjelasan langsung dari Nabi atau para sahabat, yang kedua adanya kesepakatan ulama bahwa suatu ayat berfungsi sebagai nasikh dan ayat lain sebagai mansukh, yang ketiga mengetahui urutan turunnya ayat berdasarkan kronologi sejarahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Aten Ahmad dari kelompok 9, materi tentang nasikh wa mansukh. Jadi saya mendapat pembahasan tentang pendapat ulama tentang nasikh dan mansukh dan hikmah-hikmahnya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh pemateri sebelumnya tentang bagaimana pengertian nasikh dan mansukh, bagaimana bentuk-bentuk nasikh. Jadi saya akan lanjut menjelaskan bagaimana pandangan ulama. Jadi pandangan ulama itu ada 3 ya teman-teman. Yang pertama ada yang menerima, yang kedua ada yang menerima namun membatasi, dan yang ketiga adalah ada yang menolak. Adapun ulama yang menerima nasikh dan mansukh ini berpendapat bahwa nasikh mansukh itu tidak mengurangi kesempurnaan Al-Quran. Dinamika nasikh dan mansukh itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan teks yang kaku, tetapi memiliki dimensi adaptif yang mampu memberikan hukum yang tepat pada waktu yang tepat. Ini membuktikan bahwa syariat itu tidak hanya normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosiologis. Banyak ulama yang menerima nasikh dan mansukh seperti Imam Syafi'i, Imam Ibnu Katsir, banyaklah masih ulama-ulama usul fikih. Mayoritas ulama menerima nasikh wa mansukh ini karena dalil Al-Quran itu dalam Quran surah Al-Baqarah itu, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairim minha, akan diganti dengan hukum yang lebih baik. Adapun pendapat yang kedua, ulama yang menerima namun membatasi, sebagaimana yang dikatakan oleh Quraisy Shihab, bahwa Quraisy Shihab menilai bahwa sebagian besar ayat yang diklaim sebagai mansukh tidak memenuhi kriteria naskh yang ketat sebagaimana yang ditetapkan oleh para ulama usul fikih. Menurutnya itu Al-Quran itu memiliki karakter multi lapis makna yang memungkinkan harmonisasi antar ayat melalui pendekatan-pendekatan tematik dan sosio-historis. Adapun kelompok ini tidak menolak nasikh secara total, tetapi menempatkannya sebagai kategori yang harus ditetapkan dengan penuh kehati-hatian. Penetapan nasikh ini tidak boleh menjadi jalan pintas bagi ayat-ayat yang tampak problematik, tetapi harus melalui proses analisis menyeluruh yang mencakup sejarah, konteks, bahasa, dan tujuan ayat. Itu ulama yang menerima namun membatasi. Adapun ulama yang menolak nasikh dan mansukh ini banyak dari kelompok pemikir muslim yang kontemporer, bahwa pemahamannya tentang konsep nasikh itu setidaknya dalam pengertian pembatalan ayat oleh ayat lain sebagai sesuatu yang problematis, karena mereka berpendapat bahwa jika nasikh dan mansukh ini ada, maka Tuhan itu tidak tahu apa yang akan terjadi sehingga Tuhan mengganti hukum tersebut gitu. Itu
kebanyakan pendapat dari orang-orang yang menolak nasikh dan mansukh ini, bahwa sebagaimana yang dikatakan oleh Nasaruddin Umar juga menyatakan bahwa banyak ayat yang dipandang sebagai nasikh sebenarnya merupakan variasi pendekatan moral yang digunakan Al-Quran untuk mendidik umat secara bertahap. Jadi Al-Quran itu memiliki atau menggunakan seragam gaya retorika dan pendekatan psikologis untuk memberikan pelajaran, bukan untuk menghapus teks-teks tertentu. Dengan demikian, apa yang dianggap sebagai nasikh oleh ulama klasik dapat dipahami sebagai perbedaan konteks, sasaran, dan tujuan dari masing-masing ayat. Jadi pendekatan ini pada akhirnya menempatkan nasikh sebagai opsi terakhir yang hanya digunakan bila tidak ditemukan hubungan harmonis antara ayat. Sebelum memutuskan bahwa suatu ayat itu dinasikh, mereka menganjurkan penerapan metode penafsiran yang lebih komprehensif seperti analisis maqasid, penafsiran berbasis situasi atau makom, serta analisis tema besar Al-Quran. Itu 3 pendapat dari ulama tentang konsep nasikh dan mansukh. Adapun hikmah nasikh dan mansukh yang pertama, mengukuhkan keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita tahu bahwa Allah itu yang maha mengatur, bahwa Allah itu yang maha bijak, bahwa kita tidak bisa mengatur apapun ketentuan daripada Tuhan. Sehingga Allah itu tidak akan terikat dengan ketentuan-ketentuan yang sesuai dengan logika manusia. Jadi dengan itu, dengan kejadian nasikh dan mansukh ini, kita bisa meningkatkan rasa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memberikan pendapat bahwa ketentuan ataupun keputusan Tuhan itu tidak akan bisa kita intervensi ataupun kita ubah. Itu hak dari Tuhan gitu. Adapun hikmah yang kedua, dengan adanya nasikh dan mansukh ini diharapkan pula kita akan mampu prediksi dan pengertian bahwa Allah itu memang zat yang maha bijak. Dengan adanya hukum, perubahan hukum sebelumnya dengan hukum yang akan datang, itu merupakan dari maha bijaknya Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, memelihara kemaslahatan umat. Itu salah satu hikmahnya. Adapun yang keempat, perkembangan tasrih menuju tingkat sempurna sesuai dengan perkembangan dakwah dan kondisi umat Islam. Adapun yang kelima, cobaan dan ujian bagi seorang mukallaf untuk mengikuti atau tidak. Jadi adanya nasikh dan mansukh ini sebagai cobaan ataupun ujian bagi orang-orang mukallaf. Apakah dia mengikutinya atau dia menolaknya? Adapun yang terakhir yaitu menghendaki kebaikan dan kemudahan bagi umat. Jika hukum sebelumnya kemudian diganti dengan hukum yang akan datang, itu lebih memberatkan, maka pahalanya akan lebih besar. Akan tetapi jika hukum sebelumnya kemudian diganti dengan hukum yang akan datang itu lebih ringan, maka itu merupakan kemudahan bagi umat. Itu penjelasan dari saya tentang pendapat ulama tentang nasikh dan mansukh, kemudian hikmah-hikmah dari nasikh tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah presentasi dari kelompok 9 terkait dengan nasikh dan mansukh. Apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan karena manusia tidak luput dari namanya dosa. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.